Bismillahirrahmanirrahim. Pada bulan Zulqa'dah tahun ke-10 dari nubuwah, Rasulullah SAW kembali ke Mekah untuk memulai langkah baru menawarkan Islam kepada berbagai kabilah dan individu. Pertimbangan lain, karena musim haji sudah dekat, sehingga orang-orang menunaikan kewajiban haji, melibatkan diri dalam berbagai kepentingan, maka beliau pergunakan kesempatan ini sebaik-baiknya. Beliau mendatangi setiap kabilah untuk menawarkan Islam dan menyuruh mereka agar masuk Islam, seperti yang beliau lakukan sejak tahun ke-4 dari nubuwah. Az-Zuhri berkata, orang-orang yang pernah menyebutkan kepada kami nama-nama kabilah yang didatangi Rasulullah SAW dan disuruh masuk Islam adalah Bani Amir bin Sa'sa'ah, Muharrib bin Kashafah, Fazarah, Ghassan, Murrah, Hanifah, Sulaim, Abbas, Bani Nas, Bani Al-Bakka, Kindah, Qalb, Al-Harith bin Ka'ab, Udrah, dan Hadrami. Namun tak seorang pun di antara mereka yang memenuhi seruan beliau. Kabilah-kabilah yang disebutkan Az-Zuhri ini bukan mereka yang ditawari Islam dalam 1 tahun atau 1 musim haji, tetapi hal itu berselang sejak tahun ke-4 hingga musim haji terakhir sebelum hijrah. Usaha menawarkan Islam itu bisa disebutkan pada tahun keberapa dan kepada kabilah yang mana. Memang di sana ada beberapa kabilah yang dipastikan Al-Mansufuri ditawari Islam pada musim haji tahun ke-10. Adapun cara yang ditempuh beliau dalam menawar Islam itu dan bagaimana penolakan mereka telah digambarkan oleh Ibnu Ishaq sebagai berikut. Nabi SAW datang sendiri ke perkampungan mereka yang juga disebut Bani Abdullah. Beliau bersabda kepada mereka, "Wahai Bani Abdullah, sesungguhnya Allah telah membaguskan nama bapak kalian." Namun mereka tetap menolak apa yang ditawarkan itu. Beliau mendatangi mereka dari pintu ke pintu, dari rumah ke rumah, dan beliau sendiri yang menawarkan kepada mereka. Namun tak seorang pun di antara orang-orang Arab yang lebih buruk penolakannya daripada penolakan mereka. Beliau mendatangi mereka dan menyeru mereka kepada Allah. Bayharah bin Firas, salah seorang pemuka mereka berkata, "Demi Allah, andai kata aku boleh menculik pemuda ini, tentu orang-orang Arab akan melahapnya." Kemudian dia melanjutkan, "Apa pendapatmu jika kami berbaiat kepadamu untuk mendukung agamamu? Kemudian Allah memenangkan dirimu dan menghadapi orang-orang yang menentangmu. Apakah kami masih bisa mempunyai kedudukan sepeninggalmu?" Beliau menjawab, "Kedudukan itu hanya pada Allah. Dia meletakkannya menurut kehendaknya." Bahirah berkata, "Apakah kami harus menyerahkan batang leher kami kepada orang-orang Arab sepeninggalmu? Kalaupun Allah memenangkanmu, toh kedudukan itu juga akan jatuh kepada selain kami. Jadi kami tidak membutuhkan agamamu." Maka mereka semua menolak seruan beliau. Setelah pulang dari menunaikan haji, mereka bercerita kepada seorang tetua mereka yang tidak bisa berangkat ke Mekah karena usianya yang sudah lanjut. "Ada seorang pemuda Quraisy dari Bani Abdul Muttalib menemui kami yang mengaku sebagai nabi. Dia mengajak kami agar kami mau melindunginya, berdiri bersamanya, dan pergi ke negeri kami bersamanya." Orang itu meletakkan kedua tangannya di atas kepala, lalu berkata, "Wahai Bani Amir, adakah sesuatu milik Bani Amir yang tertinggal? Adakah seseorang yang mencari barangnya yang hilang? Demi diri fulan yang ada di tangannya, itu hanya dikatakan keturunan Ismail. Itu adalah suatu kebenaran. Mana pendapat yang dahulu pernah kalian kemukakan?" Di samping Rasulullah SAW menawarkan Islam kepada berbagai kabilah dan utusan, beliau juga menawarkan kepada pribadi dan individu-individu. Di antara mereka, ada yang menolaknya secara baik-baik. Ada pula beberapa orang yang beriman tak lama kemudian setelah musim haji. Yang pertama adalah Suwaid bin Samit. Yang kedua, Iyas bin Mu'adz, Abu Dzar al-Ghifari, Tufail bin Amr ad-Dawsi, Dimmah al-Azdi,
Pada musim haji tahun ke-11 dari nubuah, tepatnya pada bulan Juli tahun 620 Masehi, dakwah Islam memperoleh benih-benih yang baik, dan secepat itu pula tumbuh menjadi pohon yang rindang. Di bawah lindungannya, orang-orang muslim bisa melepaskan diri dari lembaran-lembaran kezaliman dan kesewenang-wenangan yang telah berjalan beberapa tahun. Ada satu langkah bijaksana yang dilakukan Rasulullah SAW dalam menghadapi tindakan penduduk Makkah yang selalu mendustakan dan menghalang-halangi orang yang mengikuti jalan Allah, yaitu beliau menemui berbagai kabilah pada malam hari, sehingga tak seorang pun orang-orang musyrik Makkah yang bisa menghalang-halanginya. Suatu malam, dengan ditemani Abu Bakar dan Ali, beliau keluar dan melewati perkampungan Dzul dan Syaiban bin Tha'labah. Beliau menyampaikan Islam kepada mereka. Abu Bakar dan seorang dari Dzul mengadakan perdebatan yang cukup seru. Adapun Bani Syaiban memberikan jawaban yang tuntas, namun mereka menunda untuk menerima Islam. Kemudian Rasulullah SAW melewati Aqabah di Mina. Di sana beliau mendengar beberapa orang yang sedang mengobrol. Maka beliau mendekati mereka. Ternyata mereka ada 6 orang dari pemuda Yathrib yang semuanya berasal dari Khazraj, yaitu As'ad bin Zurarah dari Bani An-Najjar, Auf bin Al-Harith bin Rif'ah bin Afra dari Bani An-Najjar, Rafi bin Malik bin Al-Ajlan dari Bani Zuraik, Khutbah bin Amir bin Hadidah dari Bani Salamah, Uqbah bin Amir bin Nabi dari Bani Ubaid bin Ka'ab, Jabir bin Abdullah bin Ri'ab dari Bani Ubaid bin Ghaman. Untungnya mereka sudah pernah mendengar dari sekutu-sekutu mereka dari kalangan Yahudi Madinah bahwa ada seorang nabi yang diutus pada masa ini yang akan muncul dan mereka akan mengikutinya, sehingga mereka bisa memerangi Khazraj seperti peperangan yang menghancur leburkan kaum Ad dan Iram. Siapakah kalian ini? Tanya beliau setelah saling bertemu muka dengan mereka. Kami orang-orang dari Khazraj, jawab mereka. Sekutu orang-orang Yahudi? Tanya beliau. Benar, jawab mereka. Maukah kalian duduk-duduk agar bisa berbincang dengan kalian? Baiklah. Mereka pun duduk bersama beliau. Lalu beliau menjelaskan hakikat-hakikat Islam dan dakwahnya, mengajak mereka kepada Allah dan membacakan Al-Quran. Mereka berkata, demi Allah, kalian tahu sendiri bahwa memang dia benar-benar seorang nabi, seperti apa yang dikatakan orang-orang Yahudi. Janganlah mereka mendahului kalian. Oleh karena itu, segeralah memenuhi seruannya dan masuklah Islam. Mereka ini termasuk pemuda-pemuda Yathrib yang pandai. Setiap saat peperangan antar penduduk siap meluluh lantakkannya, yang saat itu pun baranya masih tetap menyala. Maka mereka berharap dakwah beliau ini bisa menjadi sebab untuk meredakan peperangan. Mereka berkata, kami tidak akan membiarkan kaum kami dan kaum yang lain terus bermusuhan dan berbuat jahat. Semoga Allah menyatukan mereka dengan engkau. Kami akan menawarkan agama yang telah kami peluk ini. Jika Allah menyatukan mereka, maka tidak ada orang yang lebih mulia selain daripada diri engkau. Sekembalinya ke Madinah, mereka membawa risalah Islam dan menyebarkannya di sana, sehingga tidak ada satu rumah pun di Madinah melainkan sudah menyebut nama Rasulullah SAW. Alhamdulillah, sahabat Lentera Kisah, semoga sebahagian kisah ini menambahkan rasa cinta, rasa rindu kita kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW. Dukung channel kami terus, sahabat Lentera Kisah, dengan subscribe, like, share, komen. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memudahkan sahabat Lentera Kisah untuk haji dan umroh serta mendapatkan syafaat Rasulullah Muhammad SAW. Amin ya rabbal alamin.